Dan kita langsung masuk aja ke match penentu. Ini bisa dibilang kayak game terakhir juga, tiket terakhir untuk EVOS Esports. Apakah mereka bisa mencuri 1 poin dari tim Arcusena atau Arcusena akan menutup kemenangan mereka dengan 2-0? Yes, kita bakal lihat aja langsung di Land of Down di game kedua antara EVOS versus RRQ kali ini ya. Dan dari Pansat dia udah ngeluarin Revitalize kah barusan? Oh enggak, bukan. Aku ngeliat tadi atau aku salah lihat? Kayaknya ibu kurang halu saya kali ya. Tadi kali ini Irisnya bakal coba dipunish di area bawah, bakal first blood kan di sebelum 1 menit pertama. Di flicker balik ternyata dari seorangnya. Lihat di flicker. Mereka benar-benar mau nge-shutdown Cloud-nya dan bakal lihat ada backup dari A24 mengarah ke arah seorang Saibit di sini dan gak bakal dikasih main Cloud-nya sepertinya. Oke, benar-benar bakal diperas habis-habisan tentunya untuk seorang Cloud supaya nggak terlalu bisa free farming tentunya. Lihat dari ini aja udah diganggu-ganggu juga sama Khalidnya. Iya, mereka mau ngambil ini sih gold buff shieldnya, gold shieldnya yang dimiliki sama tim EVOS, tapi ya boleh sampai kelamaan juga dari Arcusena. Wah, lihat sakit banget gak tuh A24 dan juga seorang Uranus di area depannya. Meskipun harus bertukarkan Baxia dan juga Cloud, tapi dari seorang Soybit pun bakal menjadi korban. 3 member dari tim EVOS tumbang di area bawah. Dan ini bakal kasih gold yang banyak banget sih buat ke arah tim Arcusena. Iya, bisa lu lihat tuh. Itu benar-benar deros banget networknya tuh sembari jalan. Wah, gila, 6.000 di 2 menit yang pertama. Perbedaannya sekitar 1.000 berapa? 900? Ibu minta pertolongan matematika saya ya. Kurang jelek matematika saya kurang bagus, maaf ya. Kali ini Arcusena mereka memegang kendali banget di area early-nya meskipun Baxianya harus ke pick off. Tapi yang mereka tukarkan itu kayak bisa dibilang kayak apa ya, worth banget sih. Kayak Angelanya mati tapi yang ke pick off Baxia, Iris, dan bahkan Zoidberg. Ini tuh sama kayak di game pertama ya, dari RRQ benar-benar ngepres habis-habisan di area early-nya. Dari EVOS bakalan susah banget untuk farming dan bakalan dibawa ke arah ya udah mid game aja. Levelnya bedanya udah lumayan jauh. Skylar level 5, Irisnya baru level 3. Beda 2 level karena tadi udah sempat mati juga 2 kali ya ketika. Dan Blaze di sana lihat terlalu tipis. Iya, dan memang Clover ini udah level 4 juga, dia bisa aja play Dragon Form kapanpun karena Dragon Tail-nya kalau kena ujungnya itu bakal makin sakit kan. Iya. Jadi hati-hati ya kesabet ujung ujung ekor. Yeah. Aduh, oke, tapi kayaknya bener-bener bakalan digangguin habis-habisan di area bottom lane dan lihat apa yang terjadi ke Lover di sana, nggak bisa kemana-mana, harus hilang. Panzer udah mulai datang juga dengan Baxia Shield. Jadi kali ini setelah ada hardcut yang masuk ke arah tubuh dari A24, makin tanky lagi sih tentunya ya. Dan kita lihat juga di sini Iris, Pak, bakalan langsung di gila sih dia ke depan dong, diincer ke dimanapun sih, bener-bener nggak dikasih main habis-habisan. Iya, dan masalahnya tadi yang ngeharas adalah seorang Angelanya gitu, yang kita tahu damage-nya nggak terlalu besar, tapi bisa memberikan impact yang cukup menakutkan ya. Aku dikasih info sama teman-teman nih kan dari Reza Mangatar, katanya 824 tuh diambil dari nomor handphone playernya. Oke, kreatif sekali ya. 824 nomor akhir handphonenya katanya. Oke, padahal kan itu umum ya, siapapun bisa punya angka yang sama gitu. Oh iya, lucu banget sih. Angkanya yang unik. Oh, nomor telepon rumah. Oh, katanya nomor telepon rumah berawal. Oke, menarik. Dan kembali hilang lagi juga di sana. Skylarnya diculik, sempat ngegangguin ke arah berubahnya tapi langsung hilang aja. Dan di sini bakal coba untuk di push lagi di area bottom lane ya. Yami udah nyicilin setengah dari HP turret kali ini bahkan. Iya, betul sekali. Dan dari area bawah pun sebenarnya agak sedikit kewalahan sih. Tyrant itu sempat miss sih tadi. Emo Vanity-nya nggak mengenai ke arah Soso dan bahkan Zoidberg-nya masih bisa Meteor Shower. Panzernya masih bisa bertahan revitalitas, dia udah pop up tapi dia keluar dari lingkaran yang dimiliki sama Panzer sendiri karena memang Arcusena mereka mau harus mereka nge-push mundur biar Panzernya nggak ngeregen HP-nya. Yes, dan walaupun tadi dari Meteor Shower dikeluarkan, damage-nya masih belum terlalu besar, jadi kayak 3 orang di sana masih cukup aman juga sih untuk di awal-awal 5 menit pertama. Dan Yami di sana hanya untuk membuka vision aja, tapi udah ada
follow up dari 824 kali ini. Ini sebenarnya bener kan 824 ya? Iya, 824. Iya. Oke, Meteor Shower bakal coba untuk mengusir mundur aja, nge-clearance minion walaupun kayak cuma beberapa pukulan lagi aja mid towernya bakalan hilang di sana, dan sementara dari RRQ di sini bakalan free banget untuk melakukan turtle. Wah, ini bakalan jauh banget sih dari segi networknya. Lihat, bakalan diusir mundur terus-terusan dari teman-teman EVOS kali ini. Tidak diberikan waktu untuk farming karena dia harus dari segala sisi juga. Bahkan di bawah juga Clover udah ke pop up Black Dragon Form-nya, walaupun gak ada backup juga kali ini dari X24 juga udah bakalan coba untuk ngeharap dua player. Udah mulai hilang kali ini. Yami masih cukup tanky dan Zoidberg bakal coba untuk dikejar habis-habisan. Kali ini bakalan kena Kangga, masih cukup aman, masih bisa untuk nge-flick ke area belakang. Blast masih cukup aman kali ini. Iya, dan RQ kali ini mereka masih memberikan pressure ke arah teman-teman dari EVOS Esports, sudah mengamankan satu objektif dan networknya pun juga diungguli oleh tim RQ Sena. Ada 5.000. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari awal sampai di 6 menit yang udah berjalan, di arah bottom lane terus sih yang benar-benar digangguin habis-habisan. Mungkin karena tahu di bawah itu ada Jizong sama coba Zoidberg. Walaupun Zoidbergnya memang sebenarnya roaming juga, dan Tyrant di sana hampir aja lo masih ada backupan juga. Meteor Shower bakal dikeluarkan di sini untuk kehilangan seorang Angelanya. Tapi masalahnya bakalan ditukarkan satu player dari RRQ untuk satu outer turret di area top lane yang cukup bagus ya. Masih worth it lah. Kehilangan satu support, dapetin satu turret, dan bakal coba untuk diharus lagi di sini. Masih cukup aman juga Yami karena ada follow up yang terjadi. Skylar bakal coba untuk ngambil amanin blue buff ya. EVOS kembali di press habis-habisan kali ini. Iya, dan kalau kita lihat juga dari seorang cover masih coba untuk memberikan vision kali ini, mencoba untuk mendapatkan jungle-nya. Tapi Yami memang sebagai Uranusnya ngeselin banget sih. Di bawah ke arah late game juga dia bakal cukup tanky banget. Dari sisi network pun masih diungguli oleh seorang Isun Sin 5.200, bahkan hampir sama dari seorang Uranus ya 5.300 kali ini. Udah tajir banget sih dari segi networknya tim RRQ, karena dari jungle-nya pun benar-benar dikontrol habis-habisan untuk supaya dari cloud-nya juga nggak bisa melakukan farming. Bahkan turtle-nya lagi-lagi di sini bisa diamankan dengan nyaman oleh Sansin-nya. Walaupun dari Skylar-nya belum memberikan impact yang besar ya, dia belum nge-kill sama sekali, udah dead sekali juga. Tapi dengan dia bisa memberikan press yang banyak terhadap tim EVOS, dan juga mendapatkan tadi beberapa kali turtle yang cukup mudah juga tentunya, jadi nggak masalah walaupun belum kill sama sekali. Dan di area bottom lane lagi-lagi benar-benar digangguin terus-terusan. 824 bakal coba untuk memberikan follow up di sini. Black Dragon Form bakal coba untuk dikeluarkan, tapi nggak ada bantuan dari teman-temannya setidaknya untuk mengusir mundur clearance minion aja. Ya, tadi di sini bakal suka banget di area top lane-nya udah mulai terjadi baku hantam. Sosok juga udah mulai join the fight kali ini. Ruby harus hilang dan Panzer harus giling-giling untuk kembali ke arah base. Iya, Zoidberg kali ini udah mulai coba melihat ada pergerakan dari tim RRQ Sena, super bakal pick off karena ini udah benar-benar dia gak bakal bisa kemana-mana banget. Iris pun masih mencoba untuk mendapatkan stack kali ini dari minion, dari buffnya juga. Dan dari Rakisonnya mereka benar-benar nggak kontrol dari sisi wave minionnya sih. Di push dari semua lane. Minion, arah jungle-nya juga bahkan bisa dikontrol bisa-bisa sama RRQ. Tiba ada Q. Tapi lihat udah mulai masuk kali ini hard guard-nya ke arah seorang Yami. Yami masih cukup tanky, Panzernya masih punya Tortoise dan bahkan A24-nya follow dengan cukup baik, tapi offended dari seorang Tyrants menarik seorang A24-nya masih bisa mundur, masih bisa flicker, dan bahkan masih bisa quicksand juga untuk meregen HP-nya. 18 detik lagi Lord-nya bakal muncul kali ini. Yes, tapi at least dari RRQ di sini bisa ngamanin 3 lane sekaligus. Hanya menyisakan inhibitor aja dari ketiga sisinya, dan ini benar-benar bagus banget juga untuk setidaknya bikin EVOS nggak bisa keluar dari area base-nya, dan juga mereka bisa dari RRQ bisa ngamanin Lord-nya sih. Benar. Nah, kali ini lihat Skylar bakal coba untuk menuju ke arah objektif Lord-nya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya dari Yami sendiri bakal coba ngezoning pemain dari EVOS Esports kali ini. A24 cuma mampang aja di area depan, dan Lordnya berhasil diamankan oleh Yisun Sin. Gak bakal bisa dikontes oleh EVOS Esports, dan Clovernya udah ngamanin, baru aja ngamanin ke arah ini ya, apa tuh? Oracle.
Itemnya ya. Dan juga Bloodlust. Dia nggak punya item defense, nggak punya item damage. Bener-bener full item untuk nge-regen HP-nya. Nah, ada Bloodlust dan juga Oracle di sini. Lifesteal-nya bakal cukup kencang dari seorang Clover. Tapi apakah bisa menghalau damage yang keluar dari tim Arcusena? Karena Yisunshinnya udah 9.000 sendirian. Demon Hunter Sword. Dan kalau kita lihat dia mengarah ke arah BOD juga. Mengarah ke arah Endless Battle. BOD udah jadi. Bakalan semakin sakit lagi karena lifesteal juga bakalan ada. Sembari nunggu juga sih untuk lordnya maju. Jadi mungkin dari RRQ bakal coba untuk nge-push minion aja ke 3 sisinya. Dan juga Meteor Shower bakal dikeluarin untuk mengusir minion aja di sini. Tapi bakal udah maju aja di sini Yami. Inhibitor harusnya bakalan udah mulai pecah kali ini. Tadi Animal Bandit juga kena. Clover bakal coba untuk nge-pop up. Black Dragon-nya apa belum? Belum ya? Belum keluarin ya? Atau udah habis? Harus hilang di sana. Yuzong mau kemana? Tapi Iris di sini terlalu offside, nampaknya masih bisa untuk mundur dulu ke belakang. Jadi memberikan waktu lagi sih untuk RRQ coba untuk reset lagi. Sekarang inhibitor di area mid game-nya, di area mid turretnya nggak bisa didapatkan. Sementara dari Meteor Shower benar-benar masih belum terlalu pedes ya. Tadi udah berapa ya itemnya ya? Itemnya Zoidit. Karena masih bisa belum mendapatkan atau belum bisa menumbangkan seorang player pun dari RRQ kali ini. Hanson bakal coba untuk muter-muter aja mencari vision, sementara dari dari 824 juga coba untuk memberikan informasi juga tentunya untuk tim RRQ. Yami sih benar-benar bebas banget sih di area bottom lane untuk push. Mau kemana ya kan, udah terlalu tanky juga gitu. Untuk setidaknya untuk menumbangkan seorang Uranus butuh 2 atau 3 player sih. NOD juga baru aja diamanin sama Zoibit untuk setidaknya mengurangi regen dari seorang Khalid. Betul. Ya Bapak Uus ya. Benar sekali. Dan Arcusena kali ini coba untuk nge-zoning. Dan setelah ada Lordnya juga yang masih Lord pertama sih. Lord pertama belum terlalu tanky. Tapi setidaknya udah nyicil setengah HP dari inhibitor sih. Oke, dan Soso bakal coba untuk memberikan informasi aja di area top lane ini masih cukup aman. Karena mostly dari teman-teman Evos berada di bottom lane ya. Iya, perbedaan networknya kali ini 14.000 juga dipegang sama Arcusena. 14.000. Nah, ini ada 11.000 sih. Ini kayak 2 kali lipat nggak sih? Irisnya aja baru 5.800. Sampai 2 kali lipatnya juga. 6.000, hampir 6.000 dari seorang Irisnya. Karena sebenarnya karena di era early juga tadi dipanis habis-habisan sih. Iya, dari cloud-nya ya. Masih mencoba untuk menunggu dan mereka cuma untuk clearing minion terlebih dahulu aja. Mungkin menunggu lot yang kedua kali dari tim Arcusena. Mau nggak mau sih, karena bakalan susah juga sih kalau misalnya mereka mau nabrakin ya. Kecuali Irisnya bisa keculik. Baru mereka bisa push. Tapi kalau misalnya masih formasi 5-5 kayak gini kayak bakal berat. Sementara bakal digangguin aja di area blue buff-nya. Meteor Shower coba untuk mengusir mundur dan ke reset blue buff-nya di sana ya. Iya, bakal di reset kali ini. Lihat itu core-nya udah masukin oleh seorang Angela. Hargatnya udah diaktifkan, tapi Yami berada di paling depan. Gak ada takutnya, dia masih cukup tanky, tapi damage-nya dari tim EVOS udah cukup sakit banget. Terkena stun dari seorang Pansernya. Bakal bisa berbuat banyak. Blazing Duet gak memiliki damage dari seorang Iris. Dan bahkan lihat Skylar-nya maju ke area paling depan. Double point untuk seorang Blast. Dan bahkan lihat, meskipun Skylar terpick off, tapi EVOS Esports bener-bener di wipe off habis-habisan sama Arcusena. Oh, ini kayaknya nggak perlu road, mereka bisa untuk straight push banget karena 15 detik Pansernya bakal respawn dan Blaze-nya udah nungguin di area base dari tim EVOS Esports. Ini pasti 2-0 untuk Arcusena. Agak sedikit sulit karena memang dari Iris pun nggak ada damage-nya. Dari early yang dikuasain sama Arcusena bener-bener membawa Arcusena bener-bener pede banget untuk ngedapetin poin mereka yang kedua. Tapi apakah masih bisa di defense? Udah mulai respawn teman-teman dari EVOS Esports. Dan bahkan lihat Blazing Duet mulai di pop up dari seorang Irisnya. Dihujani oleh damage yang cukup perih dari seorang Iris. Tapi kali ini lihat Blaze-nya bakal coba mundur. Yami juga gak akan terlalu memaksakan, ternyata dari EVOS Esports masih bisa untuk ngedefense
Wow. Oke, dan ternyata dari RRQ sendiri gak coba untuk mundur ya, masih bisa Iya. bertahan di area jungle kali ini karena dari Skylarnya kayaknya lagi Lord, oh nggak jadi. Tadi begitu ada informasi masih rame nih di area jungle. Ya, mereka kayak nggak mau paksain juga. Mungkin nyari momentum atau mungkin ngamanin Lord juga dari EVOS. Mereka udah kehilangan inhibitor di area mid pun. Arcusena mereka langsung berfokus untuk ngedapetin objektif biar lebih aman juga nge-secure untuk ngamanin base dari tim EVOS Esports. Tapi lihat pasarnya udah mulai masuk, Iris lagi dan lagi dengan blazing duet yang mulai di pop up, memukul mundur teman-teman dari Arcusena, dan A24 masih bisa bertahan dengan adanya Quicksand di sini. Lordnya berhasil diamankan oleh Arcusena, EVOS gak bisa nge-counter dan mereka mau gak mau harus nge-defense sekarang. Ya, susah sih. Sekarang untuk dapetin buff aja kayak tadi di area jungle sempat mau ngebuff malah jadi keriset lagi, nggak jadi didapatin juga, malah bisa diamanin sama RRQ, dan terjadi lagi kali ini blue buff red buff benar-benar dikontrol bisa-bisa sama teman-teman RRQ, dan ini bakalan susah banget untuk EVOS kalau misalnya gimana ya, udah ada Lord juga, 3 lane dari RRQ bisa dijalanin di waktu yang bersamaan juga tentunya. Bakalan dipress habis-habisan. Kesempatannya ya paling Meteor Shower-nya nge-clearance minion, Yulik Skylar-nya baru mungkin bisa ya. Iya, dan kali ini untuk Arcusena mereka coba untuk masuk ke base, dan pertahanan dari tim EVOS Esports, Lordnya masih bisa di take down tapi harganya udah masuk ke arah Skylar. Skylar yang mendapatkan posisi yang cukup baik dari seorang Clover. Lo udah Black Dragon Fall mengarah ke arah seorang Blaze di arah belakang, dan bahkan lihat dari seorang Panzernya harus tumbang begitu saja. Terlalu jauh sepertinya Clover gak bakal bisa di backup oleh teman-teman dari EVOS Esports, dan Tyrants pun bakal menjadi korban berikutnya. Zoidberg langsung mengarah ke arah Meteor Shower-nya bakal coba di pop up, tapi lihat terlalu sakit damage dari tim Arcusena, dan 2-0 diamankan. EVOS Esports mereka mau tidak mau harus mengakui kekalahan di game yang kedua. Yes, dan ini menjadi angin segar juga untuk RRQ.